Isi mulai ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai phase negotiation theory. Sebelumnya kami juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Devi Kurata Ayun Gumai, yang kedua Adisti Jati Kusumaningrum, yang ketiga Ardani Muhammad Irsyad, yang keempat Dimas Fadilah Akbar, yang kelima Nur Anissa Miftahul Jannah, dan yang keenam Aditya Nanda Dwi Canta. Next. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, materi yang pertama ialah apa itu teori negosiasi wajah atau face negotiation theory. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1978 untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Dan Stella Toomey mengembangkan teori ini pada tahun 1988. Yang kedua, teori ini berpendapat bahwa wajah atau face atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Yang ketiga, face work merupakan perilaku komunikasi yang bertujuan untuk melindungi pencitraan diri kita di depan orang lain. Yang keempat, Toomey menjelaskan bahwa budaya memberi bingkai interpretasi yang lebih besar di mana wajah dan gaya konflik dapat diekspresikan dan dipertahankan secara bermakna. Dan yang terakhir, Toomey sebagai pencetus teori ini berfokus pada sejumlah populasi budaya, termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Selanjutnya budaya kolektif dan budaya individualistik. Yang pertama, individualisme, yaitu suatu tatanan sosial di mana terdapat hubungan yang longgar antara individu satu dengan yang lain. Individualisme menekankan pada kemandirian dengan karakteristik independen atau dari teoris manusia. Negara yang cenderung menggunakan budaya ini yaitu negara bagian barat seperti Amerika Serikat. Yang kedua itu kolektivisme, yaitu suatu tatanan sosial di mana terdapat hubungan yang kuat antara individu satu dengan yang lain. Orang-orang terintegrasi ke dalam kelompok yang kuat dan kohesif sepanjang hidupnya untuk menjaga hubungan yang loyal dengan kelompoknya. Negara yang cenderung menggunakan budaya ini yaitu negara pada bagian timur. Next. Mary Trandis mengatakan ada 3 perbedaan yang penting antara budaya kolektivistik dan individualisme. 1. Self atau diri. 2. Goals atau tujuan. 3. Duty atau tugas. 1. Budaya individualis yaitu memposisikan dirinya sebagai sebagai dirinya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu atau goals hanya untuk kebutuhan dirinya saja, dan tugasnya duty hanya melayani dirinya sendiri. Kedua, budaya kolektivitas memposisikan dirinya sebagai sebagai bagian dari kelompok dan tujuannya goals lebih kepada kebutuhan kelompok serta memiliki tugas duty untuk melayani orang lain atau kelompoknya. Oke, memprediksi gaya manajemen konflik atau predictable styles of conflict management. Toomey mengidentifikasi 5 respon berbeda terhadap situasi di mana terdapat ketidakcocokan kebutuhan, minat, atau tujuan. Yang pertama adalah menghindari atau penarikan, avoiding, menghindari diskusi dengan kelompok tentang perbedaan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, menurut atau obliging, menyampaikan harapan kepada kelompok
tetapi menyerahkan keputusan sepenuhnya pada kelompok. Kemudian yang ketiga, berkompromi. Compromising. Saling bertukar pikiran, give and take, untuk kesepakatan yang dapat dibuat. Yang keempat adalah mendominasi atau dominating, yaitu teguh dalam mempertahankan pendapat pribadi demi kepentingannya sendiri. Lalu yang terakhir adalah mengintegrasi atau integrating, saling bertukar informasi yang akurat dengan anggota kelompok untuk memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dipenuhi agar komunikasi antar budaya bisa efektif, yaitu yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Dengan memiliki wawasan budaya yang luas, maka kita bisa mengatur strategi apa yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budayanya dengan kita. Kemudian yang kedua ada mindfulness, memperhatikan perspektif dan interpretasi orang lain yang asing bagi kita. Kemudian ada interaction skill, kemampuan untuk berkomunikasi secara tepat, efektif, dan adaptif dalam setiap situasi yang kita alami. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, etnik Batak ada Lalu, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Etnik Batak dikenal dengan nada tinggi dan terlihat seperti orang marah dengan penekanan pada etnik Batak yang digunakan. Hal ini menimbulkan persepsi negatif pada etnik Minang yang beranggapan kalau etnik Batak itu semua keras-keras. Untuk menghindari konflik etnik Batak, manajemen wajahnya dengan memberikan senyuman dengan pupil mata agak sedikit mengecil. Sedangkan etnik Minang dalam situasi konflik tidak tergesa-gesa dalam berbicara dan santai, serta mimik wajah yang tenang dan bibir melebar dengan menunjukkan senyuman. Dengan itu maka kedua etnik tersebut lebih condong untuk menghindari konflik dan memberikan harapan-harapan melalui perkataan yang baik dan menenangkan kepada lawan bicaranya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.